betapa cemasnya Netanyahu dan Trump. Karena dia memulai, dia mengusulkan gencatan. Dalam sejarahnya Zionis, sejarah peradaban manusia, Zionis tidak pernah bisa dipercaya sekalipun. Prof. Iksan, kalau kita lihat mungkin perang militernya sementara di stop. Ekonominya, dampak dari ekonominya akan seperti apa dengan gencatan senjata ini? Ini tanda bahwa sesungguhnya betapa cemasnya Netanyahu dan Trump. Karena dia memulai, dia mengusulkan gencatan. Kalau dia merasa punya kekuatan unggul di militer, mestinya dia tetap tarung untuk nunjukin bahwa dia punya keunggulan militer. Tapi ternyata dia yang tetap mengajukan berarti tertekan secara ekonomis gitu ya, Prof. Yang kedua, ini yang ngajukan adalah Amerika, bukan Israel. Maka ini tidak bisa dipercaya. Dalam sejarahnya Zionis, sejarah peradaban manusia, Zionis tidak pernah bisa dipercaya sekalipun. Gencatan senjata yang terjadi misalnya antara Gaza, Hamas, dengan Israel misalnya, dilanggar habis-habisan. Bayangkan sekian kali gencatan senjata, ribuan kali dilanggar oleh Israel. Dan kali ini Israel tidak ikut gencatan senjata. Artinya terbuka peluang Israel melakukan serangan di balik gencatan senjata. Artinya ini masih jadi alarm untuk negara-negara lain begitu ya, Prof? Pasti. Padahal dalam konstruksi wilayah, dalam konstruksi geografi dan geostrategi, Iran adalah hambatan besar bagi Israel Raya yang ingin menguasai kawasan Teluk dari Efrat sampai dengan Sungai Nil. Ini bukan cuma sekedar soal bagaimana ini kalau saya baru saja menulis ngelebarin keluar, ini bukan persoalan bagaimana jatuhnya Reza Pahlavi dilanjutkan Khomeini dan Ali Khamenei serta Mustafa. Ini cerita tentang berabad cerita, lalu paling tidak dari cerita 1952-1953. Bagaimana Muhammad Mossadegh dijatuhkan setelah terpilih, lalu kemudian dia masukkan yang namanya Reza Pahlavi, dijatuhkan kembali, lalu kemudian muncul perlawanan. Artinya kalau ngelihat dari sini, ada kerisauan amat sangat dari Zionis atas perlawanan Iran. Nah, kerawanan itu, kerisauan itu juga nampak dari posisi bagaimana mereka menawarkan gencatan senjata, dan gencatan senjata datangnya itu dari Amerika, dari Washington, bukan dari Tel Aviv. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua sekarang, dia bilang gencatan senjata, berdialog di Islamabad, di Pakistan. Maka pertanyaan, salah satu kata kuncinya adalah permintaan Iran, Amerika atau Israel tidak pernah lagi menyerang habis-habisan. Menghentikan agresi. Itu ya. Artinya ini adalah situasi betapa orang menganggap keunggulan militer, tapi dalam fakta hampir seluruh dunia menganggap Iran menang secara militer, tapi Iran juga menang secara moral. Kenapa? Karena sebelum terjadi perang terhadap Iran, memerangi Iran, ada tindakan amoral Amerika terhadap Venezuela. Jadi tindakan amoral ini menjadi bacaan dunia internasional bahwa Amerika tidak bermoral, Israel tidak bermoral. Maka muncul Amerika dan Israel adalah genosida dan penjahat kemanusiaan. Nah, Bang Ali, kira-kira kenapa Dewan Keamanan diam? Kira-kira pertanyaannya seperti itu, kenapa? Kalau sebetulnya kan bukan saja di sini perkaranya ya. Karena kalau dilihat dari soal Dewan Keamanan PBB sampai hari ini, sebetulnya Indonesia punya tuntutan paling besar atas gugurnya, syahidnya 3 orang anggota TNI. Kalau kemarin sampai dengan hari ini, per hari ini kan kita tidak mendapatkan jawaban penting. Padahal Indonesia adalah satu di antara negara yang mengirimkan pasukan sangat besar. Saya ingat betul 2006 pada waktu masih di Komisi 1, di Komisi Pertahanan, kami membawa pasukan pengamanan PBB ini sampai di Lebanon Selatan, tempat kacau itu. Dan Dewan Keamanan untuk hari ini, tadi kalau Profesor Nursi menyebutkan bahwa kenapa Dewan Keamanan tidak bersuara, memang tidak masuk dalam areal ini lagi. Kalau bicara Dewan Keamanan itu sudah hampir tidak masuk dalam variabel membicarakan tentang masalah Amerika Israel dengan Teheran, karena seharusnya dari tanggal 1 Maret kemarin itu dia tidak boleh diam. Dia tidak boleh diam dan berteriak terus terhadap matinya semua orang di Teheran, matinya semua orang di Haifa, di Tel Aviv, di Gaza dan di mana-mana, karena ini bencana kemanusiaan.
mau menang ataupun kalah dalam urusan perang itu menurut semua ahli menyebutkan bahwa yang perang itu yang gugur adalah manusia, yang mati itu adalah manusia. Tingkat bencana kemanusiaan ini luar biasa, sangat brutal. Itu sebabnya kenapa kepentingan ini kita merasa bahwa hal yang sangat penting dari 14 hari ini adalah bagian yang tidak boleh menurut saya juga, Bang Nursi, Prof, izin, menurut saya ini momentum penting juga untuk bagi Indonesia sebagai negara yang berada dalam posisi dengan politik luar negeri bebas aktif ini. Menurut saya di sini harus peran ini bergerak. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit ya, bahwa dari 10 poin itu jangan lupa bahwa Iran itu salah satu yang menjadi penyebab kebencian tingkat tertinggi dari Amerika Serikat dan bahaya bagi Israel itu karena adanya Gaza, Palestina, dan Hamas. Kenapa 10 poin itu Iran tidak memasukkan salah satu poinnya tentang Gaza, Tehran, atau perdamaian antara Palestina dengan Israel atau kemerdekaan Palestina? Kenapa poinnya di situ tidak ada? Itu pertanyaan besar bagi kepentingan politik Islam di dunia, karena Iran ini adalah Republik Islam Iran. Dengan gencatan senjata maupun tidak, atau dengan 14 hari ini, apa yang diajukan oleh Donald Trump dan 10 poin yang diajukan oleh Iran kemudian disetujui oleh Donald Trump, menurut saya inilah masuk dalam nubuat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 61. Di Teheran sekarang mulai muncul, ada kekhawatiran di tingkat di kalangan masyarakat pelajar bahwa hati-hati kau akan ditipu lagi, hati-hati kau akan dikebulin lagi. Jawabannya ada nubuatnya, jawabannya ada pada nubuat 62 Al-Anfal. Dan jangan lupa saya ingin sampaikan bahwa Teheran dan Iran ini adalah peristiwa-peristiwa catatan sejarah berabad-abad yang telah dipesankan oleh Nabi dan konsep Al-Quran. Karena itu menurut saya hari ini Teheran harus memainkan peran penting setelah pembicaraan antara MBZ, Raja Abdullah, kemudian Oman dan Qatar. Dari 4 sekutunya Amerika Serikat ini, menurut saya ini harus diajak bicara untuk bisa menjawab pertanyaan Bang Nursi tadi, bahwa dia akan melakukan serbuan rudal dari Israel. Tapi kalau langkah ini dilakukan, saya ingin katakan bahwa 14 hari ini gencatan senjata itu benar-benar akan terjadi. Gitu. Tapi tadi Bang Li juga menyebutkan bahwa apakah mungkin Bang, kalau misalnya 10 poin ini sebenarnya cuma awal, nah nantinya terkait dengan bawaan tadi Gaza, Palestina dan segalanya itu nanti hasil dari negosiasi lebih lanjut. Tapi jangan dijawab dulu, Bang, kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.